Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya ya, di pelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Bagian pertama ya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pelajaran pada pertemuan ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk supaya kita lebih cepat, maka kita masuk ke kompetensi dasar ya. Kali ini kan bab baru sehingga kompetensi dasarnya juga baru. Kita akan membahas atau menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita punya 3 poin. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian kebudayaan ya. Nomor 2, kalian dapat memahami tentang pengaruh faktor geografis terhadap kebudayaan. Dan tujuan yang ketiga adalah kalian memahami tentang persebaran keragaman budaya di Indonesia ya. Sudah siap kan? Mari kita masuk ke bahasan pertama tentang pengertian kebudayaan. Kita sering mendengar kata budaya ya. Ternyata budaya itu dari bahasa Sanskerta. Apa artinya? Apa asalnya dari kata budaya ya. Budaya. Apa kata budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Nah, berikut ini definisi budaya menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Herskovits, kebudayaan menjadi bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Ini definisi yang disampaikan oleh Herskovits. Sementara menurut Koncaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar ya. Nah, wujud kebudayaan seperti yang disampaikan oleh Koncaraningrat tadi ya, ternyata ada 3 wujud kebudayaan itu ya. Apa saja? Yang pertama, gagasan. Jadi kalau gagasan ini termasuk wujud dari budaya. Nah, bentuknya antara lain berupa kumpulan ide atau gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Jadi norma, peraturan, gagasan itu adalah wujud pertama dari kebudayaan. Nah, itu. Yang kedua adalah wujud kebudayaan berupa tindakan. Contohnya adalah tata upacara tradisi selamatan untuk bayi yang baru lahir dan tarian. Jadi misalnya karya berupa tari, ya, berupa upacara tradisi itu adalah sebuah tindakan. Ya. Kalau norma itu sebuah gagasan, maka tari-tarian, mungkin seni musik dan sebagainya itu adalah sebuah tindakan, wujud kebudayaan yang berupa tindakan. Ya. Yang ketiga, ada juga wujud kebudayaan berupa hasil karya manusia ya, berupa benda-benda budaya seperti tugu, peringatan, dan candi ya. Yang kita banyak melihat berarti ada candi-candi atau peninggalan patung-patung itu adalah hasil karya budaya ya, yang berupa hasil karya. Jadi ingat ada 3 wujud dari budaya, yaitu 1 gagasan, yang kedua tindakan, yang ketiga adalah hasil karya manusia ya. Nah, kalau tadi itu wujud kebudayaan, maka ada yang dinamakan unsur-unsur kebudayaannya. Dalam buku Universal Categories of Culture ini, Krugman berpendapat bahwa ada 7 unsur budaya ya, yang bersifat universal. Kita sudah sering mendengar ada 7 unsur budaya ya. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga adalah sistem organisasi kemasyarakatan, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi ya. Yang kelima kesenian, yang enam sistem religi, dan yang ketujuh sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Nah, artinya ya bahasa ini adalah bagian dari unsur kebudayaan. Jadi kita tahu di Indonesia saja namanya bahasa.
itu ada sekian ratus bahasa ya. Ya, bahasa daerah maksud saya ya. Kemudian sistem pengetahuan juga demikian ya. Ada beberapa jenis sistem pengetahuan, sistem organisasi juga demikian. Di masyarakat kita ada beragam organisasi ya. Peralatan hidup juga ada, antar daerah ada senjata daerah, rencong dari Aceh, keris dari Jawa, ya, kujang dari Sunda. Nah, itu adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Kesenian juga sangat banyak jenis-jenis seni ya, baik tari, musik, lagu daerah, sama. Nah, sistem religi ini yang saya garis bawahi supaya kita sebagai siswa madrasah tidak ikut-ikutan mengatakan sistem religi sebagai budaya ya. Karena begini ya, religi kalau diartikan sebagai agama, maka tidak semua agama itu adalah budaya ya. Ingat Islam, nah, itu adalah sebagai agama yang samawi atau dari langit. Jadi itu bukan budaya. Nah, kalau kamu katakan Hindu atau Buddha itu budaya, itu boleh. Kenapa? Karena pencetus ajaran misalnya Buddha itu kan Siddhartha Gautama itu kan manusia. Sehingga kalau yang menciptakan manusia maka itu mungkin sebuah religi atau agama. Kalau Islam itu adalah agama samawi dari langit, Allah yang menciptakan, maka itu bukan sebuah kebudayaan. Ingat ya, jadi agama Islam itu bukan budaya ya. Kalau mungkin sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu budaya karena hasil ciptaan manusia. Ya, ingat ya, sekali lagi kita jangan mengatakan agama Islam adalah sebuah unsur budaya. Kalau itu dinamakan sistem religi ya, bukan termasuk ini ya. Oke, ini catatan tebal saya di sini. Yang ketujuh adalah sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Nah, ini ya beragam mata pencarian, beragam jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan sebagainya. Ini merupakan sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Nah, sekarang pengaruh faktor geografis di sini kita coba menghubungkan antara geografi dan budaya ini di mana lain sudah kita masuk ke ruang ini yaitu fitur-fitur fisik geografi yang mempengaruhi keragaman budaya antara lain adalah iklim dan bentang alam. Jadi ada dua faktor ya. Iklim itu merupakan faktor lingkungan utama yang menentukan keadaan lingkungan alam dalam kaitannya dengan keadaan lahan, tanah, air, flora, dan fauna. Ya, kita nggak usah terlalu sulit ya untuk mencontohkan bagaimana iklim mempengaruhi budaya. Ya, gini aja ya, daerah yang misalnya gurun, panas kan. Nah, berarti dia akan membentuk sebuah pola hidup bagaimana rumahnya yang tahan panas. Pakaiannya yang misalnya menyesuaikan panas bagaimana. Maka di gurun rumahnya seperti itu ya kita lihat ya. Rumah penduduk ya, saya nggak mencontohkan gambar ini ya. Saya mencontohkan yang ada hubungannya dengan pola hidup manusia, yaitu misalnya bentuk rumah di gurun, di daerah salju itu beda-beda. Nah, itu bentuk bahwasanya iklim mempengaruhi budaya manusia berupa tindakan membuat rumah, ya kan? Tindakan berpakaian. Nah, itu berarti mempengaruhi budaya. Jadi iklim mempengaruhi budaya berupa tindakan. Mungkin juga berupa gagasan yang berbeda atau juga berupa hasil karya yang berbeda, ya kan? Nah, jadi iklim itu mempengaruhi kebudayaan. Yang kedua, bentang alam jelas ya. Kita lihat bentang alam yang seperti ini akan membuat misalnya bentuk hasil karya berupa sawah yang berbeda. Daerah pegunungan seperti ini akan membentuk sebuah sawah yang sistem terasiring ya. Nah, ini kan geografis sekali ya. Ternyata membuat sawah yang bentuk terasiring dengan membentuk model-model seperti ini itu akan berbeda kalau misalnya bentang alamnya berupa dataran rendah ya. Nah, kalau di sini dicontohkan orang yang tinggal di pegunungan cenderung mengembangkan budaya tertentu yang sesuai dengan alam pegunungan. Nah, ini contohnya adalah bentuk lahan sawahnya. Juga mungkin bentuk rumahnya juga akan beda antara di pegunungan, di laut, dan di hutan ya. Mungkin juga di hutan ada bentuk rumah yang seperti di panggung ya. Rumah panggung itu salah satu fungsinya adalah menghindari
serangan hewan-hewan liar. Nah, itu contoh bentang alam mempengaruhi budaya manusia. Oke, kita lihat sekarang bukti ya yang mendukung teori bahwa faktor geografis mempengaruhi keragaman budaya. Yang pertama adalah dari sejak sejarah bangsa Indonesia diketahui bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia datang dari Yunan di Tiongkok bagian selatan. Mereka kemudian mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan-ikatan budaya yang berbeda-beda. Nah, padahal dari satu nenek moyang orang Yunan, tetapi ketika masuk ke Indonesia menjadi berbeda-beda. Ini adalah sebuah teori. Nah, mengapa antara di Cina, di Indonesia, atau di Thailand, di Myanmar itu bisa berbeda-beda kebudayaannya, yaitu dipengaruhi oleh faktor geografisnya. Nggak usah jauh-jauh di Indonesia saja, orang tinggal di pegunungan tadi ya, dengan di pantai, dengan di hutan, itu akan menciptakan kebudayaan mereka yang beda-beda. Nah, itu akibat faktor geografis kan begitu ya. Yang kedua, Indonesia terletak pada posisi silang. Nah, ini antara Samudra India, Samudra Pasifik ini ya. Kondisi yang strategis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa asing untuk datang singgah dan menetap di Indonesia. Dari interaksi mereka dengan penduduk lokal terjadi amalgamasi, asimilasi kebudayaannya. Jadi ada percampuran atau ada apa namanya ya, bisa percampuran, bisa integrasi, gabungan, bisa asimilasi kan begitu ya. Bisa memadu menjadi dua budaya menjadi satu, bisa yang menyatu menjadi budaya yang lain. Nah, itu yang dimaksud oleh amalgamasi dan asimilasi ya kan. Yang ketiga, iklimnya jelas tadi sudah diterangkan. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dan daerah lain menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi ini membangun pola-pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda-beda ya. Jadi ini juga masalah iklim jelas merupakan bukti bahwasanya faktor geografi mempengaruhi budaya yang berbeda-beda. Oke, ini terakhir pertemuan pada hari ini tentang persebaran keragaman budaya di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa yang majemuk. Menurut Van Vollenhoven, ada 19 lingkaran hukum adat di Indonesia, yaitu yang ada 19 ya, yaitu sebagai berikut. Pertama ada lingkaran budaya Aceh, kemudian Gayo, Alas, dan Batak, Nias dan Batu, nah di sini ya. Kemudian Minangkabau di sini, ada Mentawai, ada Sumatera Selatan, ada Enggano ini. Kemudian Melayu ini banyak kental di daerah Riau ya, Riau, Jambi atau Lampung itu ya. Kemudian ada Bangka Belitung di sini ya. Ada Bangka Belitung sendiri ya. Kemudian ada Kalimantan, nah di sini. Ada Minahasa, nah ini. Ada Minahasa pun ada Sangir Talaut, beda lagi ya. Jadi di Minahasa ini tersub lagi ada Sangir Talaut, kemudian Gorontalo, beda lagi. Ada Toraja, nah, ada Toraja ya. Kemudian ada Sulawesi Selatan, ada Ternate, ada Maluku. Maluku di sini ada Kepulauan Barat Daya, 13A ya. Kemudian ada Nugini, Papua Nugini ya. Nugini ini ternyata juga merupakan lingkaran budaya Papua, itu dinamakan Nugini ternyata di sini oleh Vollenhoven ya. 15 ini ada Timor, 16 ada Bali Lombok, kemudian 17 Jawa Tengah dan Jawa Timur, 18 ada Surakarta, Yogyakarta, dan terakhir adalah Jawa Barat ya. Ini adalah persebaran keragaman budaya Indonesia, tentunya mempunyai karakter-karakter yang unik dan berbeda, dan perbedaan ini menjadi sesuatu kekayaan yang luar biasa di Indonesia dengan lingkaran adat-adat yang berbeda ini ya. Nah, ya mungkin kalian bisa merasakan bagaimana orang Jawa sendiri antara Jawa Tengah, Jawa Timur ternyata juga ada perbedaan walaupun sedikit ya. Tetapi kalau dengan Surakarta ini sudah meluas lingkaran yang berbeda ya. Jawa Barat juga lingkaran yang berbeda. Tetapi Jawa Tengah dengan Jawa Timur ini memang sama.
terutama bicara tentang bahasa daerahnya yaitu Jawa. Tapi kalau sudah di Surakarta, Yogyakarta itu bahasa Jawanya mungkin beda. Apalagi sudah Jawa Barat itu sudah bahasanya bahasa Sunda. Nah, oleh karena itu Volnoven itu membelah Jawa ini menjadi berbeda-beda. Ini Jawa saja, belum bicara tentang Sumatera yang sangat beragam sekali. Ya, oke, itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lewat channel video ini di kolom komentar YouTube atau call video ke WA saya atau ke email saya. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.